selamat datang kembali di channel kita di Zams Official. Hari ini kita sudah berada di salah satu tempat nongkrong ya yang ada di Purwakarta. Kita lagi ada di Mengen Mocktail. Nah, nanti kita tanya-tanya Mengen Mocktail itu apa, tempatnya ada di mana, bareng sama ownernya. Oke, langsung kita kenalan ya. Assalamualaikum. Ya, ini dia owner dari Mengen Mocktail. Wah, pasti pada muda ya. Oke, kenalan dulu Kak. Boleh kenalan dulu. Siapa dulu? Boleh? Boleh nih yang di tengah dulu. Oh, boleh. Perkenalkan, nama saya Juan Afrilio. Rekan saya. Rekan saya Juan dan saya adalah Ferry. Oke, jadi ini Kang Juan dan Kang Ferry ini adalah owner dari Mengen Mocktail. Mengen Mocktail. Nah, Mengen Mocktail ini apa nih Kang? Nah, Rekan saya akan menjelaskan. Sebenarnya kalau Mengen Mocktail itu jenis minumannya. ya. Kalau Mengen itu Nama dia produknya? Brand. nama Oh, brandnya. Dia dari bahasa asing, artinya perpaduan. Oh, bahasa apa tuh? Kurang lebih kalau nggak salah itu bahasa Belanda. Oh, bahasa Belanda. Jadi Mengen itu diambil dari kata asal Belanda ya, Iya. yang artinya adalah Perpaduan. perpaduan. Karena biasanya kan di minuman mocktail itu berlayer-layer ya. Oh, Jadi di iya. satu cup ini, satu sajian ini beda warna. Oke, Beda-beda kayak ini warna. ya, di bawahnya merah, tengahnya orange, ke atasnya ada putihnya. Nah, itu kenapa disebut Mengen gitu ya? Iya. Oke. Tempatnya ada di mana nih? Kalau tempat teman-teman kalau misalkan main ke kota ya, nah, di kota itu biasanya ada air mancur Sri Baduga. Nah, itu ciri khas Purwakarta. Nah, sekarang ciri khas Purwakarta pindah bukan air mancur Sri Baduga lagi, Mengen Mocktail. Wede. Tepatnya ada di depan apa nih? Alfa Midi Situ Bulet Purwakarta Alfa Midi atau Situ Bulet. sebelah perpustakaan daerah atau Oh museum iya, diorama. samping Pusda, samping diorama dan depan Alfa Midi. Nah, Nanti langsung ada di situ tulisannya gede banget ya. Iya, betul. Mengen Mocktail. Nah, ini awalnya kenapa nih bisa jadi ke Mengen Mocktail? Sebelumnya pernah usaha apa dulu nggak? ada iklan. Ada iklan. Berisik gitu. Oh. Nah, sebelumnya kita berdua kan memang satu kampus lah, Oh, iya. bernama kampus SMK Negeri 1 Purwakarta. Ya unik juga nih, biasanya Iya. kan kalau usaha tuh sendiri-sendiri ya, tapi Iya. ini Iya. kenapa memutuskan untuk berdua? Benar. Nah, kalau misalkan berpengalaman, kalau misalkan saya sih lebih ke makanan dulunya, Oh, gitu iya. kan, roti bakar, daging Oh, sapi, roti bakar. segala macam, saya jual gitu. Makanya kalau misalkan Kang Juan, ini berawal memang idenya di Kang Juan, brand Mengen ini gitu. Dari SMK dia sudah mengelola, akhirnya ketika lulus sekolah, kita satu perusahaan asalnya bareng deh, gitu. Di Jakarta pusatnya, tapi ketika makin kesini kita menyadari bahwasanya kita memang pengen menyudutkan bahwasanya sunnah itu memang berkah gitu ya. Nah, makanya kita memutuskan untuk resign di perusahaan berdua. Juan menawarkan kesempatan ini, saya punya kesempatan juga melihat peluang bagus. Akhirnya kita kolaborasi, jadi kan brand Mengen Mocktail. Berarti berawalnya itu satu sekolah, terus keluar bareng, Nah. kerja dulu bareng, Ah. resign bareng, resign bareng dan akhirnya memutuskan untuk berwirausaha. Dan juga memang kita belum sempat kuliah. Makanya kalau misalkan mindset anak muda di sana nggak kuliah itu nggak bisa apa-apa, itu salah besar. Banyak kesempatan di luar sana Banyak ya, kesempatan. makanya jangan terpatok hanya misalkan, oh saya harus kuliah, saya harus kerja di pabrik, saya harus apa tuh enggak ya. Tapi banyak peluang sebenarnya kalau kita mau berikhtiar, mau berusaha. Karena emang sebenarnya ilmu di luar sekolah itu namanya ilmu hidup. Lebih besar Yang ya? emang benar-benar lebih besar dan ini benar-benar berpengaruh ke masa depan kita mau jadi apa ke depan. Ilmu yang paling mahal itu adalah pengalaman. Betul. Ada ilmunya, kita kuliahnya jurusan bisnis, tapi kita belum pernah punya usaha apa-apa tuh kayaknya nikel gitu ya. Tapi ini tuh kayaknya lagi kuliah loh sebenarnya ya. Iya. Kuliah tapi langsung kerja di lapangannya langsung, bukan hanya sekedar teori. Kuliah kehidupan lah. Kuliah kehidupan. Oke. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berwirausaha? Kenapa misalkan setelah resign itu kenapa nggak ke perusahaan mana atau kemana lagi gitu? Kalau misalkan ditanya kenapa akhirnya kita berwirausaha, Kan kalian masih muda nih gitu. Kenapa Iya. kan anak muda sekarang tuh biasa pengen yang wah pengen jadi apa? Pengen jadi di office atau apa segala macam. Mulai kalau misalkan Juan sendiri ya, emang dari kecil senang. emang seneng jualan.
dari kelas 5 SD Jualan udah dan jualan. Iya. Dari kelas 5 SD emang udah mulai jualan dari kelas 5 SD. Dulu iya. kelas 5 SD jualan yogurt dulu tuh. Saking karena di SD itu jualan sendiri yang jualan, jadi orang tuh udah tahu. Akhirnya kalau Aku jual tuh kayaknya langsung oh ya. iya, jadi kalau udah istirahat nih, orang tuh langsung pada nyamperin ke kelas buat beli yogurt. Jadi kenal di situ tuh yang namanya Darmaji. Apa tuh? Dahar lima ngaku hiji. Iya. Orang udah Gak bayar. kumpul baru keluarin yogurt, habis ya, uangnya nggak ada. Kalau saya pribadi ya, kalau sejujurnya kalau dulu mindset saya itu kerja, tapi memang pengalaman di bidang jualan memang sudah ada dari kecil, memang sama kayak jual nih, jualan. Memang bakat-bakat itu ada karena bapak saya jualan daging sapi di pasar. Oh, Makanya setiap SD, SMP kadang ikut ke pasar, kalau nggak haji ya, bulan haji gitu ya. Kalau ini ngeresekin, nyelowin, nimbangin segala macem. Akhirnya seru nih, kan megang uang gitu ya. Wah, ini uang gampang Seru banget. pas dapet uang. Bener kan? Ini udah kecil megang uang banyak gitu kan, sampai ngitung ini. Padahal kan tahu gini kan beda lagi ceritanya. lagi. Gitu. Iya, bener. Dulu ketika masuk SMK pengennya kerja gitu, kerja di Pastilah pabrik karena bapak pun mensetujukan udah kerja di kantoran, kerja di pabrik karena mungkin bapak merasakan Iya. dagang itu seperti apa, gitu kan. Tapi hasil memang saya ketika SMK pulang PKL, roti bakar, sosis bakar, kayak gitu lah, gitu ya. Akhirnya berangkat jam 8, PKL-nya pun bareng sama Kang Juan. Berangkat jam 8, pulang jam 5 sore, jam 5 sampai jam 10 buka usaha. Gitu terus SMK itu. Di sisi lain ikutan OSIS segala macam, nambah relasi lah. Iya. Nah, gitu. Jadi akhirnya memang satulah prinsip gitu. Prinsip memang kerja itu kan ibaratnya kita terpatok pada hal lain. Kan kalau usaha kita hanya lillahi ta'ala. Nggak ada terpatok dengan apapun itu, dan justru puncak peradaban ekonomi itu menjadi pengusaha gitu ya. Karena 9 dari 10 metode rezeki itu ya. Betul. Adanya di berdagang. Wah, luar biasa. Berarti udah berapa lama nih si pengen ini? 13 Baru jalan 3 bulan. Berarti buka pas corona. Corona. Bener nggak? Corona. Luar biasa. Di saat corona mereka malah membuka usaha ini. Wah, namanya anak muda tuh kadang ya modal nekat tuh kadang sudah mendarat lagi. Yang penting maju dulu, hajar aja dulu gitu. Awal itu berarti langsung di sini ya? Langsung di Ya, tempat ini ya? langsung. Langsung di tempat ini, langsung mendekor semuanya. Dan ini tempatnya juga Instagramable banget buat yang suka foto-foto tuh. Wah, bagus banget gitu ya. Selama 3 bulan ini apa nih kendalanya tentang si pengen ini? Berarti kan kalian baru, ya mungkin baru kolaborasi berdua dan Ya. misalnya kita baru mengenal ini ya. Nah. Usaha ini tuh seperti apa? Tren baru lah. Kendalanya apa? Kalau sebenarnya kendala setiap bisnis pasti ada kendala. Cuman untuk di Mengen Mocktail sendiri sebenarnya khusus warga Purwakarta khususnya ya, mereka itu masih awam dengan yang namanya mocktail. Iya. Karena sekarang tuh zamannya Biasanya kan mocktail tuh adanya di mana gitu iya ya? bener, Iya. biasa ada di bar, Iya. biasa ada di kafe-kafe besar ya kan gitu. Dan ini kita adain Mengen Mocktail, dan ini produk utamanya di kafe ini adalah minuman Mengen Mocktail. Jadi tahap pertama kendala kita adalah kita harus gencar-gencaran edukasi produk ke Promosi masyarakat lah ya. Purwakarta. Iya. Yang kedua paling kita harus bisa menyiapkan solusi dari cuaca, karena kan mocktail itu biasanya Iya. dingin, Minuman ya. minuman segar dengan imunitas gitu. Berarti hujan kan Uyung ya? Kalau hujan ngaruh, tapi kita namanya wonder ya, namanya wonder kita nggak bakal tinggal diam. Kita Solusi terus lah. berpikir apa nih, what the next, what the new, what the better, apa nih? Kita terus berpikir kalau misalkan kita punya kendala ini, apa nih solusinya? Kita punya masalah gini, ini solusinya apa sih? Kalau misalkan yang Ferry lihat dari kendala itu adalah sebuah tantangan ya. Nah, sebuah tantangan bagaimana kita brand baru bisa menyaingi kompetitor-kompetitor lain. Nah, mau ngomongin kompetitor nih, kan sekarang banyak nih ada boba, Nah. ada IT. Gimana cara kalian untuk akhirnya orang membeli mocktail? Betul. Dan uniknya kita ini adalah brand yang kalau misalkan bahasa kabupatennya beda kabupaten. Beda haluan. Beda haluan ya. Kabupaten boba gitu ya. Nah, ini kabupaten baru muncul nih, mocktail gitu kan. Yang dimana kompetitornya sedikit. Artinya semakin sedikit kompetitor, semakin sedikit juga orang tahu. Nah, Iya. itu gimana? Plus minusnya ya. Plus minusnya. Nanti nih ketika misalkan sekarang udah banyak nih yang pengen, terus
terus tiba-tiba nanti banyak mengen A, mengen B, mengen C, gimana tuh? Nah, solusinya adalah mempertahankan brand. Oke. Justru ada franchise juga ya. Iya. Nah, ada yang menawarkan franchise tapi kita belum siap gitu kan karena itu rahasia dapur. Oh, sudah ada yang pengen ini Ah, ya? Oh, benar. luar biasa. Beberapa lah, ada yang minta dia gabung mitra ke kita. Cuman kita kan kalau misalkan kita jalin MOU sama mereka, kita harus kuat masalah branding kita. Masalah Support sistem sama mereka ya? Iya, soalnya kita kerjasama sama mereka berarti mereka harus dukung juga ya. Karena ada brand kita di sini. Kita juga mau merugikan mereka, kita juga ingin perekonomian lah setiap orang juga kerjasama sama kita itu meningkat. Makanya Bukan kita hanya brand- sekedar ngejual Iya, brand kita ya. harus besar gitu. Masalah brand kan bukan masalah Oh itu rinciannya juga besar apa? sih, masalah brand itu besar. Belajar soal kata brand. Ingat brand ini. Kayak kita kalau mau apa makan bakso pasti minumnya teh. Nah, sampai orang bisa begitu barulah brand kita tuh memang kenal ya. Kayak kita beli mie itu bukan itu ya. Ya banyak lah ya yang sudah brand-brand besar yang memang dia sudah ini banget sama kita. Karena mereka pun usianya bukan setahun 2 tahun ya, sudah puluhan tahun. Sabar saja dulu. sabar saja dulu. Jadi mengen ini berarti ada berapa varian sekarang? 11. 11. Waduh, jadi buat kalian gak akan bosan tiap hari kesini. Hari ini apa, hari besok apa, besoknya lagi apa, dan wajib cobain 11 ya. Benar. Tuh. Biar kalian nanti tahu mana yang Mana. kamu banget. Iya. Nah. Kalau ininya apa? Best sellernya? Nah, Ini. Apa dia? Ini tadi aku udah cobain. Jadi segar banget. Apa tadi? Bestsellernya dari kita adalah Mango Yakult Betis. Mango Yakult Smoothies. Taicha ini sebetulnya baru 2 kali nyedot, udah segini nih. Oh. Saking Kayaknya bestsellernya. kalau cendol ini tuh nggak bisa berhenti Oh, karena iya. ini saking segernya. Oh, oke. Sesuai sih sama slogan kita. Apa Dengan slogan? Oktal slogannya segarnya Segarnya ngangenin. ngangenin. Oh iya, iya sih kayaknya. Karena tadi mengen itu kan perpaduan ya, apa? Perpaduan. Karena memang tadi kan kalau sebelum diminum ini harus dikocok dulu. Nah. Karena kalau sebelum diminum tadi dia tampilannya begini. Dia akan ada yang di bawah, di tengah, di atas. Tapi Ya. kalau sudah dikocok, dia menjadi satu. Yang namanya itu mengen, perpaduan. Dan memang rasanya ini kan campuran, tapi kalau udah disatuin ya jadi satu Ya, rasa ya. rasa. Itulah ciri khasnya dari mengen mocktail. Selain ini ada menu apa lagi? Nah, selain di minuman mocktail juga, kita memang nanti nextnya ada brand-brand baru. Maksudnya ada anak lah, gitu ya. Namanya apa? Ada main snack, Ah. main kopi, masih Oh, banyak lagi turunannya sih. ya. Turunannya. Tuh. Dan juga di sini kita akan menyediakan minuman aja teh. Ada makanannya juga. Nah, makanannya ada apa? Ada french fries, ada lain sebagainya. Ada deh pokoknya. Nah, datang ke datang sini. aja. Soalnya ini Pokoknya- makanannya nyebutin brand, gak enak. siap. Jadi pokoknya cocok banget buat yang buat nongkrong ya. Kita buka dari jam Jam 9 pagi sampai jam 10 malam. jam Buat 9 pagi anak-anak. sampai jam 10. Iya, karena PSBM ini kita jadi Oh iya, ngeremahin jam 9 sekarang malam. lagi PSBM ya teman-teman. Jadi kalau mau kesini cepetan datang sebelum jam 10 malam. Tuh. Nah, insya Allah nanti disambut hangat sama ownernya di sini. Ada live musik juga nggak? Atau apa nih Ya. di sini? Kalau ada live juga. musik insya Allah ada. Kita kemarin udah beberapa kali coba di hari Jumat malam Sabtu. Malam Sabtu. Kenapa tidak malam Minggu? Karena tempatnya nanti kepenuhan dan gak cukup. Oh iya, kita doain semoga makin lebar, makin Amin. bisa menampung lebih banyak, biar bisa jamming sambil nyanyi. Lebarnya tempatnya ya, Iya. bukan orangnya. Gak apa-apa, melebar itu berarti dia lebih bahagia. Amin. Harapannya apa nih ke depannya buat Mengen? Harapannya untuk kita sih sebenarnya kita lebih banyak orang yang terasa lah dari Mengen ini terasa manfaatnya kayak gimana, mulai dari minumannya atau juga mulai dari kehadiran Mengen Mocktail, bahkan kontribusi Mengen Mocktail khususnya untuk kota Purwakarta itu kayak gimana Luar sih? biasa. Dan di Mengen Mocktail itu bukan hanya minum doang gitu ya, karena kita mengedukasi bahwasanya di sini kita udah MOU sama perpustakaan daerah. Gitu. Oh gitu. Jadi di Bisa sini sambil baca? bisa tuh ada. Jadi di ujung tuh ada sudut baca, teman-teman. Nah, ada sudut baca, ada free wifi juga, ada permainan juga, Anda bisa main Uno segala macam. Jadi happy fun. Oh, Benar. kenapa mainannya tadinya di bawah ya? Benar. Berarti sambil minum bisa sambil main, atau mau yang suka baca bisa sambil baca. Ini antara anak yang kutu buku dan anak yang kids gitu ya.
Atau mungkin yang udah punya anak ya bisa sambil Main di sini ya. Iya, nongkrongnya. kayaknya buat anak-anak juga ini pasti Ya, mereka asik. suka banget. Apalagi minumannya segar, Yakult, kan anak kecil suka banget ya sama Yakult. Mangga ya, Mangga. buah-buahan lah. Buah-buahan lah. Ini juga kan ada sari buahnya ya kan? Ya, Betul. Ada sari buahnya dan seger deh pokoknya. Apalagi ini lagi panas begini. Di GoFood sudah ada apa gimana? Udah ada, kita udah ada di GoFood, kita udah ada di Grab juga. Kalau sosmednya ada di mana nih? Sosmed Instagramnya Mengen Mocktail. Jangan lupa di follow. Huruf kecil semua. TikTok Mengen. juga ada Oh, kita. TikTok ada. Oh ya benar Kita ya. TikTok juga. Sekarang tuh TikTok hanya buat alay-alayan doang ya. Buat ini Iya, iya. Tapi bisa juga untuk promosi usahanya ya. Oh. Jadi, sebenarnya kalau kayak aplikasi begitu gimana yang megangnya ya? Ketika yang megangnya bisa memanfaatkan itu dengan baik sih nggak masalah. Tapi kalau hanya sebatas tapi kan jaga-jaga sekarang dapat duit ya. Aduh. Bisa aja kalian ya. Iya, berarti ada di Instagramnya di Mengen Mocktail, ada juga di TikToknya sama TikToknya Mengen sama Mocktail. Mengen Mocktail. Tolong di follow TikToknya. Boleh. Iya, boleh ya langsung nanti. Pokoknya yang teman-teman yang belum mampir ke sini wajib banget mampir. Tempatnya ada di samping Pusda atau di depan Alfamart. Nah, kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Oke, sekarang pesan-pesannya nih buat para anak muda yang baru mulai usaha atau mau buka usaha. Boleh, Juan dulu. Boleh, Juan dulu. Sebenarnya kalau misalkan pesan dari Juan sih, khususnya untuk anak muda ya. Ya. Sebenarnya anak muda itu punya 3 tahapan tuh. Tahapan yang level pertama adalah dia selalu setiap hidupnya membicarakan orang lain. Tahapan yang kedua adalah dia setiap hidupnya selalu membahas hal-hal trending, mulai dari tas baru, video baru, hal-hal yang baru dari TikTok, joget-joget yang baru dia bahas. Yang ketiga, ini adalah tahap level yang paling tinggi. Tahap yang ketiga adalah setiap orang anak muda dia pemikirannya terus berpikiran tentang peradaban, berpikiran tentang akselerasi bangsa ke depannya mau jadi apa, berpikiran tentang kontribusi, berpikiran tentang bangsa ke depan ini 7 sampai 100 tahun ke depan ini mau jadi apa. Karena jujur, bentar lagi kita mau ada yang namanya bonus demografi. Artinya jumlah anak muda yang produktif itu meningkat sampai 70%. Artinya nanti 10 tahun ke depan banyak orang yang berpikiran produktif, artinya banyak orang yang ingin bekerja, banyak orang yang ingin kuliah, banyak orang yang ingin berwirausaha. Tapi semakin kesini lapangan pekerjaan semakin menyempit, dan ini waktunya bagi kita untuk anak muda yang mengambil alih, Duluan ya, mengambil lebih alih cepat duluan. lebih baik. Karena pengusaha di Indonesia itu totalnya masih 3% dari jumlah keseluruhan jiwa di Indonesia. Jadi ini adalah peluang. Tugas kita adalah menyerempet masalah. Harus berani gitu ya, berani dulu karena justru di saat muda ini habiskan jatah gagal kalian tuh saat muda sekarang biar kita bisa menikmatinya lebih cepat daripada yang lain. Dari Kang Ferry apa nih pesannya buat para anak muda? Oke, dari saya separuhnya sudah diwakilkan. Karena saya separuh jiwanya dia ya. Lebih simpelnya sih khususnya buat anak muda Purwakarta ya, Iya, umumnya global seluruh Indonesia, bahwasanya kita justru masih ada usia muda, justru itu adalah kunci. Jangan sampai usia muda, mumpung masih muda, jangan sampai seperti itu. Justru mumpung masih muda kita keluarkan energi kita sebanyak mungkin. Jangan ada kata gengsi, jangan ada malu-malu, karena yang mengurusi segala kehidupan itu bukan omongan tetangga. Asik. Udah. Tapi action kita yang ditunggu. Dan ingat, cacian, makian, hinaan yang di luar sana, buktikan bukan dengan omongan lagi, tapi dengan bukti. Ya. Oke, makasih Kang Ferry, Kang Juan buat motivasinya buat teman-teman semua yang ada di sini. Intinya buat para anak muda, jangan berhenti berinovasi, terus bergerak karena kita harus jadi garda terdepan untuk perekonomian negara kita selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Nanti jangan lupa mampir ke Mengen Mocktail. Kita buka dari jam 9 sampai jam 9 malam. Pokoknya dijamin nanti langsung segar pulang dari sini. Tadi tagline-nya apa? Mengen Mocktail. Segernya ngangenin. Oke, segernya bikin kangen, jangan kangen sama mereka aja ya. Oke, jangan lupa di-share,
di sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.